Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sandraina Hertanto, mahasiswa Universitas Tarumanegara, Fakultas Hukum dengan NIM 205200028. Dan hari ini saya akan menjelaskan penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia dengan tujuan memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Kapital Selekta Hukum Pidana yang dipimpin oleh Bapak dosen Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu apa itu artinya keadilan substantif. Nah, jadi keadilan substantif ini merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak gitu ya. Jadi intinya gimana? Intinya hakim itu harus berani beritikat di luar ketentuan undang-undang agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan. Keadilan substantif dengan demikian itu adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan dalam masyarakat tanpa dibelenggu oleh bunyi pasal undang-undang yang berlaku. Itu dia. Nah, jadi keadilan substantif ini itu biasanya kerap dilawankan dengan keadilan prosedural. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi sekilas kita membahas tentang pengertian keadilan prosedural dulu ya. Nah, jadi keadilan prosedural ini adalah putusan hakim atau proses penegakan hukum yang sepenuhnya didasarkan pada bunyi undang-undang. Jadi menurut konsep keadilan prosedural ini, sesuatu itu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakimnya itu selalu mengikuti bunyi pasal di dalam undang-undang. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang, misalnya dibuat sendiri seperti keadilan substantif itu, maka ini bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian yang sudah ada yang ditentukan oleh undang-undang begitu. Jadi latar belakangnya bagaimana ini? Kenapa ini tiba-tiba ada aja keadilan substantif, keadilan prosedural ini? Dari mana datangnya? Nah, latar belakangnya seperti ini. Dari segi sejarah yang pertama, dulu pada saat kekuasaan ada di tangan monarki, raja, terus kalau misalnya ada warga masyarakat itu merasa dirugikan haknya, nah, maka mereka itu mengajukan perkara kepada raja. Jadi setiap ada perkara itu biasanya dikasih terus sama raja, nanti raja ini menunjuk hakimnya untuk mengadili, ya, untuk mengadili perkara itu tanpa ada aturan tertulis. Pokoknya, hakim yang ditunjuk itu disuruh mencari sendiri putusan yang baik dan adil tanpa hukum tertulis yang bisa dijadikan pedoman. Nah, yang kedua, setiap perkara yang muncul itu kemudian kan diserahkan diserahkan kepada hakim oleh raja. Kemudian ini ya diadililah menurut kreasi masing-masing orang itu sesuai dengan rasa keadilan yang ditemukan dalam penggaliannya. Jadi putusan-putusan itu kemudian menjadi hukum yang mengikat sebagai putusan hukum negara. Tetapi ketika kemudian muncul negara-negara demokrasi modern, terutama di kawasan Eropa kontinental, muncul pula ide tentang perlunya hukum tertulis. Hakim itu nggak bisa lagi dibiarkan membuat putusan-putusan sendiri gitu. Yang ketiga, untuk itu di dalam negara harus ada lembaga legislatif yang membuat hukum tertulis atau undang-undang. Nah, sedangkan hakim itu dimasukkanlah ke dalam lembaga yudikatif yang menegakkan undang-undang di pengadilan jika ada sengketa. Jadi hakim itu nggak boleh membuat hukum, tapi harus menjadi corong pembuat undang-undang. Jadi pembatasan kepada hakim agar tidak membuat hukum atau putusan sendiri di luar undang-undang itu dimaksudkan agar ada kepastian sehingga masyarakat itu bisa mengukur nih dan memprediksi sendiri akibat hukum dari setiap perbuatannya. Begitu. Kemudian yang keempat, sejarah ini terulang lagi dia. Nah, keadilan dalam bentuk putusan hakim di luar undang-undang ternyata dibutuhkan. Karena di dalam kasus yang sama seringkali terdapat latar belakang situasi yang berbeda. Jadi keadilan ini dipandang kan selalu dinamis. Tak bisa dikunci dia dengan undang-undang yang statis yang tetap kayak gitu-gitu aja kita berdasarkan itu tidak bisa. Ya kan? Meski bentuk dan akibat suatu perbuatan itu sama, vonis hakim itu harus berbeda jika latar belakang dan situasi yang melingkupinya itu berbeda. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke putusan hakim. Jadi putusan hakim itu biasanya ada paham realisme hukum berpandangan bahwa putusan hakim itu hukum yang sebenar-benarnya. Jadi doktrin menjadi asumsi dasarnya itu adalah yang berbunyi all the law is just made law. Artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim. Nah, jadi dalam membuat putusan hakim ini kan ada penalaran hukum dulu. Nah, jadi ada langkah-langkahnya itu. Ada 6 langkah proses penalaran hukum dalam membuat putusan hakim. Yang pertama, diidentifikasi dulu fakta-faktanya untuk menghasilkan struktur petanya
yang sungguh-sungguh yang diyakini oleh hakim gitu. Yang kedua, dihubungkan dulu struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan. Yang ketiga, menyeleksi sumber hukumnya dan aturan hukumnya yang relevan. Jadi dicari tahu dulu kebijakan mana yang cocok, ini sama ini, nah kebijakannya mana, sumbernya yang mana gitu. Yang keempat, dihubungkan lagi struktur aturan sama struktur kasusnya. Kemudian yang kelima, dicari alternatif penyelesaiannya yang mungkin. Yang keenam, menetapkan pilihan atas salah satu alternatif, kemudian diformulasikanlah sebagai putusan akhir, seperti itu. Nah, jadi penalaran hukum ini perlu dia. Kenapa perlu? Karena ya ini memberikan ruang kepada pendekatan sosiolegal. Jadi pendekatan sosiolegal itu berguna untuk memahami persoalan hukum dalam masyarakat yang dimana ini lebih konseptual terkait dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. Dan inilah yang dianggap melahirkan keadilan substantif gitu ya. Jadi keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif itu muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif ini didasarkan pada moralitas publik dan nilai kemanusiaan yang bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan sama masyarakat gitu. Nah, jadi ada 3 asas identitas hukum ini. Nah, jadi menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengenal 3 nilai identitas. Jadi ini maksudnya tujuan hukum itu ini loh gitu. Nah, yang pertama adalah kepastian hukum atau yang disebut dengan reg matigate. Nah, asas ini itu biasanya meninjau dari sudut yuridis. Nah, di mana kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis, secara jelas, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma begitu. Nah, yang kedua ada namanya keadilan hukum atau disebut dengan Gerechtigkeit, yang dimana asas ini meninjau dari sudut filosofis. Nah, menurut L.J. van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan itu menuntut tiap-tiap perkara ya harus ditimbang tersendiri. Artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya begitu. Jadi tujuan hukum itu adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan dan kepentingan yang dilindungi begitu ya. Nah, yang ketiga ada namanya kemanfaatan hukum atau disebut dengan Dol-Matigate. Nah, asas ini tuh meninjau dari kepastian dan keadilan hukum gitu. Jadi maksudnya itu gimana? Nah, dalam melaksanakan asas ini, kepastian hukum sama asas keadilan itu biasanya juga dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Contoh, misalnya dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang memang sudah melakukan pembunuhan, ya itu kan dipertimbangkan dulu manfaatnya kalau misalnya dijatuhkan hukuman ini sama terdakwa sendiri dan apa pengaruhnya sama masyarakat. Jadi kalau hukuman mati itu kan dianggap lebih bermanfaat gitu bagi masyarakat. Karena apa? Karena hukuman mati itulah yang dijatuhkan hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur yang namanya lalu lintas perilaku manusia. Jadi berjalan lancar gitu. Jadi tidak ada yang macam-macam sama pembunuhan. Kalau misalnya langsung oke, ada pembunuhan langsung hukuman mati. Begitu contohnya ya, contoh konkretnya seperti itu. Next. Kemudian kita masuk ke putusan keadilan substantif ini tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dan tahapan penemuan keadilan yang paling sosial gitu ya. Jadi isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim itu intinya itu harus ada pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan rasional begitu. Maksudnya itu bagaimana? Nah, jadi ini tolak ukur putusan hakim yang mengandung keadilan substantif. Nah, yang pertama ada namanya objektivitas. Jadi suatu putusan hakim itu dikualifikasikan, dikatakan objektif bila informasi atau bukti yang dijadikan dasar itu untuk membuktikan kesalahan terdakwa itu ini adalah informasi keterangan atau fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Yang kedua ada namanya kejujuran. Jadi ini antara adanya korelasi, ya antaranya ada korelasi keberadaan esensi atau identitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal yang sesuai dengan pernyataan mengenai kebenaran dan sifat identitas itu mengenai hal tersebut gitu. Yang ketiga ada namanya imparsial, yaitu sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang gitu. Jadi intinya netral begitulah ya. Nah, kemudian yang keempat ada rasional, yaitu melahirkan putusan rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan logis berarti sesuai dengan logika hukum-hukum gitu ya. Kemudian saya akan memberikan contoh penerapan keadilan substantif dalam perkara pidana Indonesia. Contoh kasus tentang putusan nomor 92 tentang pidana khusus tahun 2012 di Pengadilan Negeri Kediri. Nah, tentang penambangan pasar ilegal gitu ya.
Jadi mengapa saya mengambil ini? Supaya teman-teman bisa mengerti ini. Apa maksudnya keadilan substantif itu? Diterapkan sebagaimana sih? Nah, gitu. Jadi contohnya saya mengambil kasus inilah begitu. Nah, jadi putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Sutresno bin Ngateman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin yang dimana dijatuhi sanksi pidana penjara selama 11 bulan dan membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka ia diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa Sutresno bin Ngateman adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenaran. Terdakwa juga orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri ini berisikan sanksi pidana penjara dan denda yang dimana tidak mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang dijatuhkan. Jadi majelis hakim dalam mengadili perkara terdakwa ini menyatakan pertimbangan yang memberatkan terdakwa itu yakni bahwa perbuatan terdakwa itu memang menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan pertambangan tanpa izin atau ilegal. Jadi di sisi lain, dengan adanya putusan hakim atas terdakwa tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan secara legal, itu tetap memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan di mana hal ini itu sejalan dengan pendapat Gustav Fredbrock yang menyatakan bahwa pada saat menerapkan asas hukum, hakim itu harus memperhatikan aspek kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan, serta yang keempat tadi untuk membuat putusan itu tolak ukurnya seperti apa? Ada objektif ya kan, ada kejujuran, imparsial, dan juga rasional seperti itu. Jadi hal-hal tersebut itu harus dipertimbangkan oleh hakim untuk membuat sebuah putusan yang dimana ini akan dijatuhkan kepada si terdakwa. Seperti itulah contohnya. Jadi demikianlah penjelasan presentasi saya. Jika ada yang dikurang mengerti atau memang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan juga saya memohon maaf jika saya menggunakan kata-kata yang tidak wajar atau yang tidak sopan. Saya mohon maaf. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.